Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita walaupun lewat sebuah media, namun ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dijaga oleh Allah, masih dijaga jiwa dan raga kita, terutama iman masih diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa menikmatinya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mencoba berbicara tentang ilmu. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ustadz bacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam hadisnya juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, anak-anakku sekalian, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa hal yang terkait dengan para penuntut ilmu. Yang pertama, anak-anakku sekalian berbahagia, bagi para penuntut ilmu, maka dia harus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan apa yang dia niatkan itu dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya tersebut. Jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang pertama kita harus punya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saat, setiap pagi ketika kita ingin belajar, adik-adik sekalian, maka niatkan setiap memulai belajar itu niatnya karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena kita mau dibilang pintar, bukan karena mau dibilang hebat, bukan karena mau dibilang alim, tapi memang kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Yang kedua adalah
mengharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu, agar diberikan ilmu. Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun hebatnya kita harus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantungnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Termasuk kita para penuntut ilmu. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menguatkan ilmu kita, bermanfaat ilmu kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, adalah bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam menuntut ilmu ini kita harus bersungguh-sungguh betul, harus tekun, rajin untuk menuntut ilmu. Betapa para ulama terdahulu yang menuntut ilmu, mereka rela meninggalkan kampung halamannya, melewati gunung, turun lembah, ngeberang laut untuk mendapatkan satu ilmu saja. Mereka rela untuk melakukan itu. Di sinilah mereka tunjukkan kesungguhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita, usaha dan upaya kita. Anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, selanjutnya bagi penuntut ilmu itu harus bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Maka anak-anakku sekalian berbahagia, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala tiba, maka bersegeralah anak-anakku sekalian untuk berwudu. Jadi panggilan untuk sholat maksudnya segera berwudu. Yang ikhwan segera bergegas menuju ke masjid. Yang akhwat segera bersiap-siap juga untuk sholat di rumah. Agar ilmu ini betul-betul memberikan pengaruh yang kuat kepada diri kita. Dan anak-anakku sekalian yang menuntut ilmu di saat ini dalam suasana COVID-19 ini, semoga menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang sabar dalam menghadapi persoalan atau problem hidup ini. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian yang berbahagia, menjaga diri dari perbuatan maksiat, yaitu menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu akan menghilangkan cahaya ilmu pada diri kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan maksiat ini, termasuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk maksiat kita kepada Allah. Maka itu harus kita hindari. Kemudian yang keenam, anak-anakku sekalian, karena ada 6 hal yang Ustaz sampaikan, ini yang gambaran secara umum bagi penuntut ilmu. Yang keenam adalah mengamalkan ilmu, karena kita sudah
pelajari, kita sudah pahami dari para asatidzah, ustazah kita semuanya telah memberikan pemahaman-pemahaman ilmu keagamaan kepada anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, mari kita amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita, supaya ilmu itu bermanfaat, supaya ilmu itu ada berkahnya. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita perhatikan 6 hal tadi yang Ustaz sampaikan terkait dengan para penuntut ilmu. Bagi kita semua yang menuntut ilmu, yang pertama tadi adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh, tekun, rajin. Para asatidzah, para ustazah sekalian telah memberikan tugas-tugas kepada kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin. Maka insya Allah anak-anakku menjadi anak-anak yang hebat, yang sukses dunia wal akhirat. Yang keempat, kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, jaga sholat anak-anakku sekalian di rumah. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu tidak berberkah pada diri kita, tidak memberikan manfaat yang baik pada diri kita. Dan yang keenam adalah kita mengamalkan ilmu yang kita dengarkan, kita dapatkan dari para guru kita. Inilah 6 hal yang harus kita perhatikan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anakku bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anakku sekalian dari virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada anak-anakku sekalian, dan para asatidzah, para ustadz sudah rindu untuk bertatap muka dengan anak-anakku sekalian. Semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dari muka bumi dan kita bisa bertatap muka secara langsung agar bisa mendapatkan ilmu lebih maksimal lagi. Dan kita semua berdoa semoga segera Allah Subhanahu wa taala berikan jalan bagi kita. Demikian yang Ustaz bisa sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.